kelompok. 1. Tentang analisis kualitatif protein. Kepada teman-teman yang presentasi saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Jurnal yang kami review yaitu isolasi protein biji kelor atau Moringa oleifera menggunakan proses hidrolisis. Pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia sering dihadapkan pada beberapa kendala dalam mengatasi masalah pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia sering dihadapkan pada beberapa kendala dalam mengatasi masalah kekurangan bahan makanan terutama yang mengandung protein, di mana protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Di sini kami menggunakan biji kelor, di mana biji kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang tidak hanya berfungsi sebagai bibit tanaman, namun juga berkhasiat dalam menyehatkan tubuh. Tujuannya untuk menentukan dan menganalisis persentase kadar protein terbaik biji kelor dengan variasi konsentrasi larutan NaOH dan variasi waktu pada proses hidrolisis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan blender, peralatan hidrolisis, flash shaker, dan oven. Bahan yang digunakan biji kelor, larutan NaOH, N-heksana, dan aquades. Yang berikut metode. Yang pertama, pretriamen awal, di mana biji kelor dihaluskan menggunakan blender, kemudian diayak. Setelah itu biji kelor dicuci dengan N-heksana, kemudian biji kelor yang sudah dicuci dengan N-heksana dikeringkan. Yang berikut tahap hidrolisis. Bubuk biji kelor setelah melalui tahap pretriamen ditambahkan pelarut NaOH dengan variasi konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 9%. Kemudian dilakukan proses hidrolisis pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Proses hidrolisis menggunakan variasi waktu pada waktu 30, 50, 70, 90, dan 110 menit dengan konsentrasi larutan NaOH 1% pada suhu tetap. Setelah itu diukur pH filtrat, kemudian dicuci dengan menggunakan aquades agar warna lebih bersih, kemudian di oven pada suhu 50 derajat Celcius hingga kering. Setelah itu masing-masing filtrat yang dihasilkan ditambahkan dengan N-heksana, kemudian disenatkan selama 30 menit dengan kecepatan 300 rpm. Penentuan kadar protein dalam isolat biji kelor menggunakan analisa uji bioret dan metode Bradford. Baik, ini kita lihat tabel persentase kandungan protein dengan variasi konsentrasi NaOH. Mungkin kita lihat konsentrasi NaOH-nya itu dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Dia jarak dua konsentrasi. Jadi dia punya konsentrasinya ketika semakin tinggi, maka kandungan proteinnya semakin menurun. Mungkin di bawah pada konsentrasi 1% dari NaOH itu dia menghasilkan kandungan protein 15,5%. Nilainya cukup tinggi. Dan pada konsentrasi NaOH dengan 9% itu nilainya sedikit, 3,35. Jadi konsentrasi NaOH-nya meningkat, maka kandungan proteinnya akan menurun. Ya, mungkin dia punya gambar yang di bawah itu grafik pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kandungan serat. Mungkin dilihat di situ. Pada yang 15,5 yang mendekati itu naik. Jadi ketika NaOH-nya semakin meningkat, maka konsentrasi dan proteinnya menurun.
pada tabel 3 presentasi hasil rendaman protein dengan variasi waktu hidrolisis. Waktu hidrolisisnya itu bervariasi 30 menit, 50 menit, 70 menit, 90 menit, dan 110 menit. Di sini untuk rendaman protein tertinggi dengan hidrolisis, sesuai dengan waktu hidrolisis, dia kadar tertingginya itu pada menit 90. Mungkin dilihat di slide. Dan pada menit 70 itu rendaman proteinnya menurun, sedikit. Jadi setiap penambahan waktunya itu dia rendaman proteinnya meningkat. Lalu ketika pada menit ke 110 itu rendaman proteinnya menurun menjadi 7,95%. Dia punya grafik seperti itu. Waktu itu secara rendaman tekstur di channel. Dan kalau saat itu kadar protein berdasarkan variasi konsentrasi NaOH. Mungkin lihat konsentrasi NaOH-nya tetap sama dengan rendamannya itu 19,2%. Dia kadar proteinnya 0,11. Jadi konsentrasi NaOH-nya meningkat, maka rendamannya menurun dan kadar proteinnya dia meningkat. Tapi pada konsentrasi NaOH 7% dengan 9% itu dia punya rendaman pada konsentrasi 7% itu 7,35%. Dia punya kadar proteinnya menurun, dan pada konsentrasi yang 9% rendamannya 3,35 dan kadar proteinnya semakin menurun menjadi 0,05. Jadi di sini kita lihat bahwa konsentrasi NaOH dia berpengaruh pada rendaman. Semakin konsentrasi NaOH-nya meningkat, rendamannya juga ikut meningkat. Namun pada kadar proteinnya dia persentasinya menurun. Jadi di sini yang diuji adalah uji kualitatif protein. Hasil analisa kandungan protein secara kualitatif terhadap biji kelor dengan menggunakan uji Joret ditandai dengan warna coklat. Yang terakhir, kesimpulan. Kandungan protein pada biji kelor dapat diisolasi menggunakan proses hidrolisis dengan bantuan larutan alkali seperti NaOH atau sodium hidroksida. Yang berikut, proses hidrolisis isolasi protein biji kelor mempunyai dua perlakuan yang berbeda, yaitu isolasi biji kelor dengan menggunakan pelarut NaOH dengan variasi konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 9%. Kemudian dilakukan proses hidrolisis pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, hasil presentasi rendaman tertinggi dihasilkan sebesar 16,45% dengan konsentrasi pelarut NaOH. Konsentrasinya 1%, sedangkan kadar protein optimum sebesar 0,2% dengan konsentrasi larutan NaOH 3%. Sekian dan Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaannya supaya kita lanjut ke kelompok yang kedua adalah kuantitatif lipid. Kepada teman yang mau presentasi, saya persilakan.